Nah, jadi contoh catatan kas harian itu seperti ini Ibu ya. Nah, ada tanggal, keterangan, pendapatan, pengeluaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Al-Fakir, tetap di channel Logika Sederhana. Oke, pada kesempatan kali ini saya sebagai pendamping PKH akan melaksanakan tugas saya, yaitu melaksanakan P2K2, yang dimana biasanya kita laksanakan secara tatap muka atau secara langsung. Berhubung di daerah kami masih dilaksanakan PPKM darurat, maka kami sebagai pendamping PKH dianjurkan untuk tidak melakukan kumpul-kumpul atau mengadakan pertemuan dengan mengumpulkan banyak orang. Jadi sebagai gantinya saya akan melaksanakan P2K2 atau sekolah PKH ini secara online, yaitu via YouTube. Jadi pada video kali ini saya akan membahas terkait pelatihan edukasi keuangan, di mana materi ini sebenarnya sudah saya buat sebelumnya, cuma saya dapat masukan bahwa video saya sebelumnya itu terlalu panjang, jadi sulit untuk dipahami. Nah, jadi untuk sekarang saya akan membuatkannya dengan lebih simpel lagi. Saya harapkan nanti ibu-ibu KPM bisa memahaminya secara jelas dan mudah untuk dimengerti. Nah, ya, ibu-ibu KPM PKH dampingan saya yang baru, jika ingin melihat pelatihan edukasi keuangan ini secara komplit yang lengkap, nanti linknya akan saya taruh di kolom deskripsi. Oke, sebelum saya lanjutkan, jika nanti pada video kali ini terdapat kekurangan, tolong koreksinya ditulis di kolom komentar ya. Terus di sesi pertama ini saya akan menjelaskan terkait mengelola keuangan keluarga, sehingga nanti ibu-ibu KPM PKH bisa menyeimbangkan antara pengeluaran dengan pendapatan. Kenapa sih kita harus mengelola keuangan keluarga? Yaitu untuk mengatasi pendapatan yang terbatas dalam memenuhi kebutuhan yang sangat beragam di kehidupan kita sehari-hari, serta ibu-ibu KPM PKH dampingan saya yang baru kedepannya bisa mengendalikan pengeluaran keluarga. Bagaimana cara mengatur keuangan keluarga? 1. Dengan catatan kas harian. Nah, ini cocok untuk yang memiliki penghasilan harian. Yang memiliki penghasilan bulanan sih juga nggak apa-apa pakai catatan kas harian ini. Nah, sedangkan yang kedua, dengan sistem amplop. Sistem ini cocok untuk yang memiliki penghasilan bulanan. Nah, kan sudah kelihatan kalau penghasilan kita bulanan, berapa per bulannya. Jadi sebelum saya jelaskan cara-cara itu tadi, perlu diketahui ibu-ibu KPM PKH harus mengetahui dulu apa itu kebutuhan, apa itu keinginan. Nah, kebutuhan itu segala sesuatu yang harus segera dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, maka akan mengganggu kehidupan kita. Contohnya, beli listrik, token. Kalau nggak beli, rumah kita menjadi gelap. Terus masak. Kalau kita tidak belanja, maka keluarga kita akan lapar. Terus perlengkapan mandi dan cuci. Nah, kalau kita tidak segera penuhi, maka kita tidak mandi. Nah, sehingga kita tidak bisa menjaga kebersihan. Nah, jadi contoh kebutuhan itu seperti itu. Terus apa itu keinginan? Nah, sedangkan keinginan ini segala sesuatu yang bisa ditunda. Jika kita tidak melakukannya atau tidak memenuhinya, maka tidak akan memberi banyak pengaruh terhadap kehidupan kita. Misalkan beli baju baru, padahal baju yang lama masih ada. Kan misalkan kita tidak beli baju baru kan tidak masalah, kita masih punya baju yang lama. Terus kita kepingin beli bakso, misalkan sekeluarga di warung, padahal di rumah sudah ada masakan. Nah, seandainya kita tidak makan bakso, kan tidak masalah. Di rumah juga terdapat makanan yang bisa kita makan. Nah, jadi seperti itu keinginan. Jadi untuk
yang memiliki penghasilan yang terbatas, untuk keinginan ini dikesampingkan terlebih dahulu. Nah, jadi yang wajib dipenuhi itu adalah kebutuhan itu tadi. Oke, langsung saja. Cara yang pertama yaitu catatan kas harian. Jadi untuk bentuk catatan kas harian itu seperti ini ibu-ibu ya. Ada kolom tanggal, keterangan, pendapatan, pengeluaran, serta saldo. Nah, jadi ibu-ibu nanti bisa membuatnya di buku tulis dengan menggunakan garisan. Kolomnya mirip seperti ini ibu-ibu ya. Nah, jika ibu-ibu ingin rapi, bisa menggunakan buku kuartokas. Buku kuartokas itu buku khusus untuk mencatat pendapatan dan pengeluaran. Nah, kalau nggak salah buku kuartokas itu harganya Rp8.000. Untuk contoh seperti apa sih buku kuartokas itu? Seperti ini ibu-ibu. Nah, jadi buku kuartokas bentuknya seperti ini ibu-ibu. Nah, dan di dalamnya juga sudah ada kolom-kolomnya, ada tanggal, keterangan, terus dapat ini sama dengan pendapatan, kredit sama dengan pengeluaran, dan saldo sama dengan sisa. Jadi ibu-ibu nanti tulis apa itu pendapatan dan pengeluaran harian di buku ini, atau bisa buat sendiri di buku tulis. Nanti waktu pertemuan secara langsung, kalau sudah diizinkan, akan saya cek bu ya. Nah, jadi seperti ini bentuknya. Harganya kurang lebih Rp8.000, isinya 80 lembar. Jadi langsung saja kita praktek bagaimana sih cara mengisi catatan kas harian ini. Misalkan tanggal 1. Nah, Bapak mendapatkan upah hasil dari bekerja hari ini. Tulis saja upah Bapak. Nah, ini misalkan 100.000. Jadi ibu, untuk uang masuk atau uang yang kita dapatkan ditulis di kolom pendapatan ini ibu ya. Nah, terus berarti saldonya uang yang kita pegang sekarang ini adalah Rp100.000. Nah, terus untuk belanja masakan, nah misalkan 40.000. Nah, kenapa belanja masakan ini ditulis di kolom pengeluaran? Karena kan kita kan mengeluarkan uang gitu. Nah, jadi setiap kita mengeluarkan uang ditulis di kolom pengeluaran ini ibu ya. Nah, jadi uang yang kita pegang tadi 100.000, Bapak dikurangi dengan belanja memasak, sehingga uang kita sekarang tinggal Rp60.000. Jadi kolom pengeluaran ini mengurangi saldo, serta kolom pendapatan ini menambah saldo. Nah, terus untuk jajan anak, misalkan 10.000. Nah, ini kan uang yang kita keluarkan, tulis di kolom pengeluaran. Dan ini mengurangi uang kita yang semula 60.000 dikurangi 10.000 jadi Rp50.000. Terus buat beli listrik, telepon listrik. Nah, ini misalkan 20.000. Nah, jadi 20.000 ini mengurangi sisa uang kita tadi 50.000, jadi uang kita sekarang tinggal Rp30.000. Nah, serta mungkin untuk pengeluaran tanggal 1 ini ibu sekian, jadi sisa 30.000 uang kita pada tanggal 1 ya. Nah, terus keesokan harinya tanggal 2, misalkan Bapak bekerja lagi, upah Bapak 100.000. Nah, jadi 100.000 ini menambahkan sisa yang kemarin. Nah, ini kan 30.000 ditambah upah Bapak pada tanggal 2, itu sekarang menjadi Rp130.000. Nah, terus beli perlengkapan mandi dan cuci. Mandi sebesar misalkan 20.000. Nah, ini dapat sabun, nah, dan sebagainya. Nah, ini mengurangi uang kita tadi, itu tinggal Rp110.000. Beli perlengkapan cuci. Nah, ini akan sebesar 10.000. Nah, jadi uang kita dikurangi lagi dengan beli perlengkapan mencuci ini, jadi tinggal Rp100.000. Terus jajan anak, nah ini Rp10.000, jadi tinggal Rp90.000. Nah, ini mungkin untuk pengeluaran tanggal 2. Oh, ini belum memasak ya. Nah, ini untuk belanja. Nah, belanja masakan Rp30.000. Jadi tinggal uang kita 90 ini dikurangi 30 ini, jadi tinggal Rp60.000. Mungkin untuk pengeluaran pada tanggal 2 ini cukup sekian. Kita lanjut ke tanggal 3. Nah, misalkan pada tanggal 3 ini Bapak tidak ada pekerjaan, jadi pada tanggal ini tidak ada pemasukan, yang ada pengeluaran. Nah, pendapatan itu memang kalau yang penghasilan harian itu memang tidak tentu, tapi kalau pengeluaran itu pasti ada. Nah, ini untuk belanja masak, misalkan 30.000. Nah, ini tinggal
Misalnya yang tanggal 2 ini 60.000 dikurangi 30.000 jadi 30.000 rupiah. Serta tiba-tiba di lingkungan kita ada bakso keliling, kita beli bakso sekeluarga. Nah, ini ayah, ibu, anak, kebetulan anaknya 2, satu mangkok itu harganya 5.000. Nah, itu kali 4 jadi 20.000. Misalkan anaknya 2 terus sama ibu dan bapaknya beli satu mangkoknya 5.000, jadi untuk orang 4 totalnya 20.000. Ini uang kita sisa 10.000. Terus jajan anak kan 5.000. Ini sisanya tinggal 5.000 rupiah. Nah, ini sisa ini tadi, ini dikurangi ini jadi 5.000 rupiah ya. Terus beli bensin. Nah, ini 20.000. Nah, di sini kan untuk beli bensin 20.000, sedangkan sisa uang kita tinggal 5.000. Berarti di sini kan minus 15.000. Nah, jadi fungsi catatan kas harian ini yaitu untuk melihat penyebab kenapa sih keuangan saya itu minus 15.000, atau ini bisa dikatakan hutang ya. Misalkan tetangga kita jualan bensin, kita hutang ke tetangga dulu 15.000. Nah, penyebabnya apa kok kita bisa hutang? Ternyata penyebabnya di sini. Nah, beli bakso sekeluarga, padahal ini kan cuma keinginan. Sedangkan di rumah juga ada masakan yang bisa kita makan. Nah, gara-gara memenuhi keinginan kita menyebabkan keuangan keluarga kita menjadi minus atau menyebabkan kita berhutang. Maka dari itu untuk kedepannya ini dibuat pelajaran. Misalkan tanggal 4, nah ini bapak sudah bekerja lagi, upah bapak, nah ini kan bapak kan 100.000, berhubung kita punya utang pada tanggal 3, jadi sisa uang bapak ini dikasih keterangan Bu ya, upah dikurangi utang tanggal 3. Ini jadi 100.000 ini tadi dikurangi 15.000, jadi uang yang kita terima 85.000 rupiah. Nah, jadi seperti itu Ibu. Jadi uang kita sekarang tinggal 85.000 rupiah. Nah, terus digunakan untuk belanja 30.000, sisa 55.000 rupiah. Terus jajan anak 10.000, jadi 45.000 rupiah. Nah, oke, jadi seperti itu ibu-ibu ya. Nah, jadi kita harus pandai-pandai mengontrol keuangan keluarga. Nah, seperti tanggal 4 ini keuangan kita sisa 45.000 rupiah. Jangan seperti tanggal 3 ini, gara-gara kita beli bakso memenuhi keinginan kita 20.000 menyebabkan kita berhutang ke tetangga kita 15.000 rupiah. Seandainya kita tidak beli bakso, mungkin kita pastikan kita tidak akan berhutang ibu-ibu ya. Nah, jadi tanggal 3 ini untuk pelajaran di tanggal berikutnya. Jadi pada tanggal 4 ini misalkan ibu-ibu mendengar ada orang jualan bakso keliling, ibu-ibu tidak tergoda karena ibu-ibu ingat, oh iya gara-gara saya beli bakso pada tanggal 3 kemarin membuat saya punya hutang ke tetangga. Jadi ibu tidak akan tergoda lagi dan ibu fokus hanya untuk memenuhi kebutuhan dan mengabaikan keinginan kita ibu-ibu ya. Nah, jadi usahakan ibu-ibu mengontrol keuangan ini sebaik mungkin. Jika tidak bisa sisa, ya minimal saldo kita seimbang. Misalkan pendapatan 85, pengeluaran harus 85, jangan sampai lebih kayak tanggal 3 kemarin ini. Nah, jadi nanti kalau ibu-ibu sudah terbiasa melakukan catatan seperti ini, nah ibu misalkan terdapat sisa di pendapatan ibu per hari itu, nah terus ibu terbiasa nabung kayak sisa misalkan sisa 45 ini udah ditabung. Dengan kebiasaan menabung itu, jika terus itu ibu lakukan, tidak menutup kemungkinan suatu saat ibu akan sejahtera dan tidak akan ketergantungan lagi dengan bantuan. Oke, lanjut saja ke cara yang kedua.
cara yang kedua yaitu dengan sistem amplop. Nah, sistem ini cocok untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang memiliki penghasilan bulanan. Jika setelah menerima gaji, nanti ibu-ibu siapkan amplop seperti ini, ditulisi. Jadi nanti ibu-ibu siapkan amplop seperti ini, ditulis amplop-amplop seperti biasa, amplop yang warna putih itu loh Bu ya. Ini anggap saja amplop. Ini ditulis untuk biaya listrik, biaya masak, biaya perlengkapan mandi dan cuci, bayar hutang, keperluan anak, pulsa telepon, tabungan, dan lain-lain. Sesuaikan dengan kebutuhan ibu masing-masing ya. Misalkan ibu-ibu untuk listrik untuk 1 bulan misalkan 100.000, terus untuk masak misalkan 500.000, mandi cuci misalkan 200, bayar hutang 100, keperluan anak 200, pulsa telepon misalkan 50.000, tabungan 100.000, nah, dan lain-lain. Jadi nanti ibu-ibu uang gaji yang ibu dapatkan itu tadi bisa terkontrol dengan baik pengeluarannya. Jadi nanti misalkan uang yang sudah ada di amplop ini jangan digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Jadi uang ini harus digunakan untuk biaya listrik saja. Untuk amplop yang ada tulisannya masak hanya untuk digunakan belanja. Begitu juga perlengkapan cuci, bayar hutang, dan lain-lain. Jadi seperti itu ibu-ibu ya. Nah, jadi ini sistem amplop ini cocok untuk ibu-ibu yang memiliki penghasilan bulanan. Nah, jadi seperti itu untuk cara mengatur keuangan keluarga. Terus untuk penutup, jadi dengan materi pengelolaan keuangan keluarga ini diharapkan KPM PKH dapat pengetahuan baru terkait keuangan keluarga, dan setidaknya KPM nanti dapat menyeimbangkan antara pengeluaran dan pemasukan. Syukur-syukur ada sisa dan bisa ditabung, dan harapan besar dari pemerintah kedepannya KPM PKH bisa sejahtera dan tidak ketergantungan lagi dengan yang namanya bantuan. Oke, cukup sekian materi kali ini. Ibu-ibu jangan lupa di rumah nanti membuat catatan kas harian ibu-ibu ya. Nah, seperti yang saya contohkan tadi. Nah, terus sebelum saya akhiri, saya mau tanya ibu-ibu, ada nggak yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Nah, saya yakin jawaban sebagian besar adalah ya. Nah, nanti untuk materi selanjutnya saya akan ngasih tahu bagaimana cara berhutang. Hutang itu ada ilmunya ibu-ibu ya. Nah, jadi supaya ibu nanti tidak gali lubang tutup lubang. Nah, jadi terus jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan aktifkan tanda lonceng. Untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel Logika Sederhana. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ke media sosial ibu-ibu seperti Facebook, WA, dan lain-lain. Nah, jika video kali ini bermanfaat. Nah, akhirul kalam dari saya, Al-Fakir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PKH, meraih keluarga sejahtera.